Nah, ini anehnya di dalam kitab Taurat mereka, di kitab Ulangan pasal 14 ayat yang ke 26, haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur dan minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kita, Edi Prayitno. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi adanya sebuah perayaan yang unik ya, perayaan unik, dan ini terjadi di kalangan orang Yahudi. Di beberapa hari ini di Facebook saya itu berkeliaran informasi bahwa ada seorang penganut Yahudi yang memposting perayaan Hari Raya Purim. Apa Hari Raya Purim itu? Hari Raya Purim ini memang dirayakan oleh orang-orang Yahudi setiap tanggal 16 atau sampai 17 Maret ya. Jadi kemarin, satu minggu yang lalu 2022, di Facebook saya itu muncul beberapa postingan dari seorang penganut Yahudi ya. Beliau adalah Ibu Elisiva. Beliau adalah orang Indonesia tetapi mempunyai darah Yahudi, dan sekarang beliau tinggal di Israel sana. Dan Ibu Elisiva ini biasanya sering bersamaan dengan Rabbi Tovia kemana-mana, karena dulu waktu Rabbi Tovia mempunyai kegiatan di Jakarta, Ibu Elisiva selalu mendampingi beliau. Bahkan dulu kita dari Yayasan Abdullah Wasian Foundation pernah mau mengundang Rabbi Tovia melalui Ibu Elisiva, tetapi karena waktu itu banyak demo yang menentang soal Yahudi dan Israel, akhirnya acara untuk mendatangkan Rabbi Tovia yang sedianya akan kita lakukan, yaitu seminar Islam dan Yahudi, akhirnya kita batalkan. Meskipun waktu itu persiapannya sudah matang ya, termasuk persiapan hotel dan tiketnya. Jadi Ibu Elisiva ini berteman baik dengan kami, dan beliau di Facebooknya memposting perayaan Purim. Jadi perayaan Purim itu bertepatan tanggal 16 sampai 17 Maret 2022 kemarin. Apa yang menarik dari perayaan ini, perayaan Purim ini adalah, ada yang menarik di sini adalah bahwa perayaan ini memperbolehkan penganut Yahudi untuk mabuk, minum minuman keras semabuk-mabuknya sampai teler, bahkan dikatakan sampai tidak ingat apa-apa. Jadi ini dirayakan, dan mereka selalu merayakan dengan cara mabuk-mabukan, dan itu bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi bahkan rabi-rabi atau pimpinan-pimpinan agama Yahudi juga melakukan pesta pora dan mabuk-mabukan. Di dalam pesta perayaan Purim itu, di samping minum minuman keras, mereka berpesta dengan makan makanan yang melimpah. Intinya mereka bersuka cita luar biasa, bahkan mabuk semabuk-mabuknya, karena ini ada hubungannya dengan perayaan Purim. Apa itu perayaan Purim dan bagaimana dan kenapa? Sebetulnya perayaan ini didasarkan pada kitab suci Ester ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ada kitab yang dinamakan kitab Ester. Baik kalangan Yahudi atau baik orang Kristen, kitab ini ada di dalam kitab mereka. Kalau di kitabnya orang Yahudi itu masuk di dalam tanah ya. Tanah itu Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Dan kalau di dalam kitab orang Kristen itu dinamakan kitab Perjanjian Lama. Jadi kitab Perjanjian Lama itu dengan kitabnya orang Yahudi itu sama, hampir sama ya, karena kitab suci orang Yahudi itu sama orang Kristen dinamakan Perjanjian Lama. Jadi di kitab Kristen ada kitab Ester, di orang Yahudi juga ada kitab Ester, hampir sama isinya. Dan intinya perayaan ini bermula dari seorang yang bernama Ester dan saudaranya yaitu Mordekai. Jadi Purim ini
merupakan suatu perayaan ya, suatu perayaan untuk memperingati kisah dua tokoh mereka, yaitu Mordekai dan permaisuri Esther, yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari mangsa pembunuhan besar-besaran di kerajaan Persia di bawah pemerintahan Raja Ahasveros. Jadi ceritanya ini Mordekai dan Esther itu adalah bersaudara. Kemudian si Esther itu dalam sebuah kesempatan, karena waktu itu ada seorang raja yang bernama Raja Ahasveros, itu istrinya membangkang permaisurinya. Kemudian si raja ini memanggil pada seluruh putri-putri yang ada di kerajaannya untuk dicalonkan menjadi permaisuri. Akhirnya si Esther ini terpilih karena si Esther ini mempunyai wajah yang cantik ya. Jadi si Esther ini akhirnya terpilih, dan saat terpilih itu si Esther dan saudaranya Mordekai itu bisa menggagalkan rencana si Haman ya, itu yang akan membasmi bangsa Yahudi di kerajaan tersebut. Akhirnya karena kedekatan si Esther dengan raja, rencana itu bisa digagalkan, bahkan terjadi sebuah pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap musuh-musuhnya ya. Itu bisa kita lihat di dalam kitab suci mereka, di dalam kitab suci Esther itu ya, kitab suci Esther. Jadi unik ya, di sini saya katakan unik. Kenapa? Karena kitab Esther ini satu ayat pun tidak pernah ada kata-kata Tuhan atau Allah atau Yahweh atau apa penyembahan atau nama Tuhan itu tidak disebutkan satu ayat pun di dalam kitab Esther ini. Tetapi menurut beberapa pakar, memang kitab Esther ini adalah kitab sejarah. Jadi sejarah yang menceritakan soal Esther yang membantu kaum Israel sehingga tidak jadi dibunuh. Tetapi ini yang menjadi kontradiksi ya, terjadi kontradiksi di sini adalah apakah benar kitab suci Esther itu memerintahkan untuk perayaan mabuk-mabukan seperti itu. Kita mempercayai bahwa di dalam kitab tanah atau yang dibawa oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Musa itu tidak mungkinlah mengajarkan umatnya untuk bermabuk-mabukan, apalagi sampai seteler-telernya. Bahkan itu dilakukan oleh rabi-rabi Yahudi, dan itu dilakukan oleh pemuka-pemuka agama mereka, bukan hanya masyarakat biasa. Dan kalau kita lihat ya, apakah benar, apakah perbuatan mereka ini, minum-minuman keras ini diperbolehkan di dalam kitab mereka? Ternyata di sini muncul keanehan lagi ya, karena ternyata di dalam kitab suci mereka itu malah dilarang untuk meminum minuman keras. Ada satu ayat yang memperbolehkan, nanti saya kasih tahu ayatnya. Tetapi ada ayat-ayat yang lain itu memang melarang betul untuk melakukan minuman keras. Dan anehnya kitab ini ada di dalam kitab mereka, bahkan rabi-rabi ini paham dengan kitab sucinya, tetapi mereka melanggar perintahnya sendiri. Seperti di dalam kitab Hakim pasal 13 ayat 4, di sana disebutkan, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Kemudian di Amsal Sulaiman pasal 31 ayat 4, tidaklah pantas bagi raja, Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Kemudian di dalam Amsal pasal 20 ayat 1 juga disebutkan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang terhuyun-huyun karenanya. Kemudian di Yesaya pasal 5 ayat 11, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Ini ayat-ayat melarang minuman keras. Ini ayat ada di dalam kitab suci mereka, tetapi imam-imam malah melanggar larangan ini, bahkan mereka bermabuk-mabukan di perayaan Purim. Jadi ini adalah sebuah kenyataan ya, sebuah kenyataan yang ya, karena ada di beberapa
ada juga orang-orang Muslim yang terkagum-kagum sebetulnya dengan rabi-rabi Yahudi, bahkan merasa mengidolakannya. Sekarang saya tunjukkan ini kebobrokan mereka ini. Jadi kita sebagai umat Muslim biar paham bahwa orang Yahudi itu sebetulnya orang-orang yang tegar tengkuk, orang yang sombong ya, karena mereka menyatakan keselamatan hanya untuk mereka sendiri, dan mereka sampai hari ini tidak mau mengakui di luar agama Yahudi, tidak mau menerima agama ini khusus untuk kaum mereka, dan orang yang tidak punya darah Yahudi itu tidak boleh untuk ikut agama mereka. Jadi surga hanya untuk mereka sendiri. Jadi mereka ini syariatnya masih mengikuti syariatnya Nabi Musa, dan orang-orang di luar umat mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi pengikut Yahudi. Dan anehnya, kitab mereka melarang minum-minuman keras, tetapi para rabi-rabi mereka melakukan mabuk-mabukan sampai hari ini, bahkan dinamakan Hari Raya Purim atau Hari Mabuk Nasional. Jadi supaya orang pengagum-pengagum Yahudi ini baru tersadarkan, ternyata orang-orang Yahudi kelakuannya seperti itu. Karena apa? Karena banyak orang yang mengagumi orang Yahudi, baik itu ke kalangan Kristen, bahkan orang Islam sendiri ada yang mengagumi orang-orang Yahudi ini. Jadi kita perlu waspada. Agama Islam tetaplah agama yang terbaik. Di dalam Islam jelas untuk melarang minum-minuman keras, khamr dilarang. Di dalam agama Islam tidak diperbolehkan sama sekali minum-minuman keras. Tetapi larangan ini ada di kitab mereka, tetapi mereka tetap melanggarnya sampai hari ini, dan itu dilakukan oleh para petua-petua atau ketua-ketua, pemimpin-pemimpin agama mereka sampai hari ini. Jadi untuk pengagum Yahudi, supaya Anda sadar jadi bahwa kelakuan mereka seperti itu ya. Dan di dalam kitab Ester yang dia rayakan sampai berlebih-lebihan itu setelah mereka membantai banyak orang. Di dalam kitab Ester itu Yahudi membantai orang setelah dia mengalahkan si musuhnya tadi ya. Itu disebutkan di dalam Ester pasal 19 ayat yang kelima. Kemudian bangsa Yahudi berbuat semaunya dengan musuh mereka, berbuat semaunya dan menyerang mereka lalu membunuhnya. Pertama, ke-10 anak laki-laki Haman, anaknya ini dibunuh semua 10 orang. Kemudian mereka membinasakan 500 orang di dalam benteng. Jadi di dalam benteng kerajaan itu mereka membunuh 500 orang. Itu ayat 12. Kemudian di ayat 15-nya lagi, orang-orang Yahudi ini juga membantai dan membunuh di Susan, di kota namanya Susan itu berjumlah 300 orang. Jadi orang Yahudi itu kalau sudah kuat semenang-menang ya, jadi orang yang memusuhinya langsung dibunuh aja ya. Kemudian di ayat 16, orang setelah 500, 300 bahkan 75.000 dibantai oleh orang Yahudi, dibinasakan. Itu dibunuh baik itu anak-anak, remaja, dikatakan tadi kan anak-anak, orang tua, bahkan mereka dibinasakan begitu saja. 75.000, banyak sekali setelah membantai 500 dan 300 tadi. Kemudian setelah mereka puas membantai dan mereka merasa menang, mereka menetapkan hari raya Purim ini sebagai perayaan mereka dengan pesta pora, minum-minuman dan mabuk. Itu di ayat ke 22 disebutkan di ayat 28. Ini penetapan setelah mereka membantai banyak orang, akhirnya ditetapkan hari raya Purim, itu ayat 28. Dan pada hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim tidak akan lenyap di tengah-tengah orang Yahudi. Seperti ini ya keadaannya, mereka berpesta di jalan, mereka mabuk di jalan, bahkan para rabi-rabinya, pemimpin agamanya mabuk di atas meja-meja tempat mereka ibadah. Dan mereka melakukan itu, mereka melakukan pencemaran dengan cara mabuk-mabukan, minum-minuman keras sampai hari ini. Padahal di kitab mereka jelas-jelas disebut tidak diperbolehkan minum minuman keras, tetapi mereka tetap melanggar.
ya seperti ini ya, coba Anda lihat. Nah, ini anehnya di dalam kitab Taurat mereka, di kitab Ulangan pasal 14 ayat yang ke 26, di sana ada perintah untuk membeli makanan dan membeli minuman keras. Coba kita lihat ya, di dalam Ulangan pasal 14 ayat 26, dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur dan minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Bayangkan, ini ada ayat aneh di dalam kitab Ulangan 14 ayat 26. Ataukah orang-orang Yahudi ini mempraktekkan ayat ini ya? Ayat ini dipraktekkan bahwa di kitab Ulangan ayat 14 ayat 26 itu di sana disebutkan, dan haruslah engkau membelanjakan uang itu yang disukai hatimu, terserah. Kemudian disuruh beli minuman keras, anggur dan minuman yang memabukkan, atau apapun yang kamu inginkan harus engkau makan di hadapan Tuhan. Berarti ini dimakan harus di hadapan Tuhan, di rumah-rumah perkemahan atau tempat sembahyang mereka. Ini ayat aneh ya. Jadi di satu sisi ada banyak tadi saya sebutkan ayat-ayat yang tidak diperbolehkan meminum minuman keras, tetapi di kitab Ulangan pasal 14 ini malah disuruh. Dan kitab ini ada di kitabnya orang Kristen dan juga ada di kitabnya orang Yahudi, karena kitab Taurat Nabi Musa ini di dalam kitab Yahudi ada, dan di kitab Kristen juga ada, dinamakan kitab Perjanjian Lama, isinya sama. Ada perintah ayat ini ya. Kemudian bagaimana soal ini kalau didasarkan dengan kitab suci Al-Quran? Kitab suci Al-Quran atau agama Islam jelas-jelas melarang minuman keras apapun itu bentuknya, dan ini ditulis di dalam Al-Maidah ayat 90. Disebutkan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi minuman khamr atau minuman keras ini dilarang, tidak diperbolehkan, karena itu adalah perbuatan-perbuatan setan yang bisa menjerumuskan kita di dalam kemaksiatan. Jadi demikian saudara-saudaraku ya, saya sudah menunjukkan pada Anda kedegilan hati orang Yahudi itu. Mereka merayakan hari raya yang aneh, hari raya mabuk, dan itu terjadi di seluruh nasional, di seluruh bangsa Israel atau di seluruh penganut agama Yahudi. Dan itu nyata saudara-saudaraku, dan ini bukan bualan saya, karena saya juga punya teman orang Yahudi, dan saat ini kemarin dia lagi berpesta minum-minuman keras, bahkan ditunjukkan kue dan tidak lupa ada botol anggur di sana. Anggurnya anggur minuman keras, dan itu katanya memang orang Yahudi diwajibkan hampir setiap rumah itu ada minuman anggur, jadi memang kewajiban atau gimana. Ya begitulah saudara-saudaraku, sebagai ilmu pengetahuan tambahan aja buat Anda, jadi supaya Anda lebih kuat imannya pada Islam. Yang belum mengenal Islam, belajar Islam, ya sudah menjadi mu'alaf, pertahankan iman Anda. Dan yang belum jadi mu'alaf, saya doakan Anda juga mendapatkan hidayah ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.